Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11. Demikian dikatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti pernah merasakan gelisah. Kita semua pasti pernah merasakan kekhawatiran atau ketakutan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu dan kita sadar gelisah itu gak enak ya. Iya, tidak enak. Khawatir itu gak enak. Rasa takut yang kita miliki itu juga tidak enak. Tetapi seringkali kita merasakan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, oleh karena itu pertanyaan buat kita semua adalah, apa sebenarnya yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita seringkali merasakan ketakutan? Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, tak jarang walaupun kita sudah berdoa, tapi masih juga diliputi oleh kegelisahan. Benar enggak? Udah berdoa, tapi masih juga diliputi oleh kekhawatiran. Memang ada banyak yang bisa membuat kita gelisah. Ada orang karena mau menghadapi ujian, lalu diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Siapa nih yang putra-putrinya beberapa hari yang lalu baru mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri? Mungkin ada di antara kita, anak kita yang mau ujian tapi orang tuanya yang gelisah. Saya salah satunya. Anak saya yang mau ujian UTBK tapi saya yang gelisah. Tapi saya berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahan itu di hadapan putri saya, supaya dia juga jangan ikut-ikutan gelisah, takut atau khawatir. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ada juga orang yang gelisah, takut, khawatir ketika mau menghadapi operasi di rumah sakit. Ya. Ada juga yang gelisah ketika menanti kelahiran anak atau cucu. Ada yang gelisah ketika menanti keputusan pengadilan atau apapun itu. Banyak hal yang bisa membuat kita gelisah, yang bisa membuat kita takut dan khawatir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bukan apa yang membuat kita gelisah, bukan apa yang membuat kita khawatir, bukan apa yang membuat kita takut, bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan ketika kita diliputi kegelisahan. Apa yang kita lakukan ketika kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Jujur saja, seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Atau mungkin kita lebih mementingkan untuk curhat kepada teman kita. Memang ada juga di antara kita yang berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah, kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu keluar dari kegelisahan, ketakutan ataupun kekhawatiran kita. Yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita.
Karena hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita dari kegelisahan, ketakutan, ataupun kekhawatiran kita. Dan itulah yang mau dikatakan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau baca dari ayat-ayat sebelumnya ya, dikatakan di sana bahwa Raja Ahaz itu diliputi oleh kegelisahan. Dia khawatir, dia ketakutan, sampai-sampai dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara di ayat 2 ya, pasal 7 saya baca ya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya wajar Raja Ahaz ketakutan, khawatir, gelisah ketika musuhnya merancang hal-hal yang jahat terhadap dia dan rakyatnya. Tetapi yang disayangkan adalah Ahaz bukannya minta kekuatan dari Tuhan. Dia berusaha menyelesaikan itu dengan kekuatannya sendiri. Padahal apa yang terjadi? Bukannya makin tenang, Ahaz makin gelisah, makin takut. Itu sebabnya Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya mau mengingatkan Raja Ahaz supaya dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya hanya kepada Tuhanlah dia meminta pertolongan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong Ahaz. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan terbukti walaupun Raja Ahaz tidak meminta pertanda dengan alasan dia bilang apa? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan masih mengasihinya dan Tuhan menolongnya. Tuhan menyelamatkannya. Itu dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Saya yakin, bahkan mungkin saat ini, hari ini ada orang yang diliputi oleh kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ada banyak hal yang bisa membuat kita gelisah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah, yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Yang bisa melepaskan kita dari kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang membuat engkau saat ini gelisah, yang membuat engkau saat ini khawatir, yang membuat saat ini engkau takut, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, ketika kami diliputi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, apapun itu penyebabnya, Engkau mau supaya kami datang kepadamu Tuhan, supaya kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu menolong kami, hanya Engkau yang berkuasa untuk membebaskan kami dari rasa gelisah, takut maupun khawatir kami. Bapa, ampuni kami ketika kami seringkali mengandalkan kekuatan kami, seringkali mengandalkan pikiran kami. Padahal kami tahu, kami sadar, kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Engkau. Oleh karena itu Bapa yang baik, berkati kami Tuhan, mampukan kami, agar kami senantiasa berserah hanya kepadamu saja Tuhan. Agar kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Ketika rasa gelisah, takut, khawatir itu meliputi diri kami, biarlah kami hanya berseru kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan,
dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pengharapan cita-cita kami. Kami berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, lawatlah mereka Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Bapa yang baik, berkati juga pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.